toleransi gitu. Jadi mengatasnamakan toleransi. Kedua soal kemudian yang menarik dari, bukan yang menarik ya, yang menurutku aneh dari Zafilda itu adalah ini soal dia merendahkan orang lain. Kenapa merendahkan? Di mana konteks merendahkannya gitu kan? Konteks merendahkannya ada pada bagaimana kemudian dia melontarkan penilaian terhadap si target yang menjadi apa yang namanya target sasaran untuk dijadiin ini ya, apa orang yang masuk dalam video dia gitu. Nah itu kan juga ini ya, maksudnya kayak lucu gitu, lucu banget. Maksudnya kayak dia itu datang nih, saya mau ini mau apa, minta Mbak untuk pakai kerudung gitu. Terus nanti, oh Mbak agamanya apa? Oh Muslim. Oh ya Mbak Muslim ya, saya mau mengajak Mbak untuk menggunakan kerudung. Kita kan Muslim, kita kan harusnya pakai kerudung, terus pakai baju yang sopan, tertutup, nggak terbuka gitu. Saya mau ngajak Mbak untuk pakai itu adalah bentuk apa namanya, bagaimana bentuk apa ya, bahasa Inggrisnya itu pokoknya bentuk dari merendahkan gitu. Itu salah satu bentuk merendahkan. Jadi kayak dia tuh bisa menggunakan kata-kata yang manis tapi sebenarnya dia ngelepeh gitu. Jadi ngelepeh kayak ya kamu tuh seksi, kamu tuh salah gitu. Itu. Kemudian ketiga, kita bisa lihat di thumbnailnya gitu. Thumbnailnya itu ada kata apa namanya, cewek seksi pakai kerudung gitu. Cewek seksi mencoba cadar gitu, atau cewek punya hal-hal yang sebenarnya kenapa harus ada kata itu gitu, kenapa itu muncul gitu. Dan yang menarik juga keempat misalnya soal kalau memang dia kan sangat, si Zafilda itu sangat-sangat ini ya, sangat-sangat apa ya istilahnya, kayak dia itu dia ngomongnya bahwa dia tuh sangat ingin menutup aurat gitu. Tapi kalau kita lihat konten videonya gitu ya, kalau memang dia aware sama aurat sesama perempuan dan sesama perempuan Muslim misalnya, harusnya disensor dong gitu kan auratnya misalnya gitu. Terus kayak apa namanya, wajahnya itu tidak ditampilkan gitu. Nah jangan-jangan gitu konten-konten yang katanya itu adalah mengajak orang untuk kebaikan, jangan-jangan dari segi si pembuat apa namanya videonya pun juga nggak berfokus pada apa yang disampaikan gitu. Nah itu satu dari cara aja deh, dari adabnya, kemudian dari bagaimana dia meng-create videonya gitu. Jadi itu kayak bertentangan dengan apa yang dia sampaikan. Itu satu. Itu ke berapa tuh? Kelima gitu. Nah berikutnya kita bicara soal ini hak orang lain yang itu perlu dihormati dalam bagian bertoleransi gitu, yaitu soal bagaimana kita tidak kemudian memaksakan orang lain untuk selalu mengikuti apa yang kita pikir benar gitu. Nah memang ada manusia itu kan, jadi manusia itu memang punya salah satu hak yang itu jadi landasan setiap agama apapun, bahwa setiap orang itu bebas untuk memilih berkeyakinan, mempercayai apapun gitu ya. Nah hak ini itu sangat sebenarnya sangat human right ya, sangat melindungi human right manusia gitu. Tapi kemudian beberapa pihak menyalahgunakan itu untuk melegitimasi bahwa kamu salah gitu, kamu harusnya ikut yang mayoritas, kamu ikut yang minoritas gitu. Itu yang sering muncul ketika kita bicara toleransi gitu. Dan memang sebenarnya kasus toleransi itu nggak cuma terjadi antara Islam dan non-Islam gitu. Karena banyak orang berpikir, sebagian kita gitu ya, sebagian kita di Indonesia misalnya berpikir bahwa toleransi itu yang karena kita Islam, agama terbesar gitu kan, dengan populitas terbanyak yang Muslim, maka orang-orang mengikuti apa yang kita percayai gitu, atau apa aturan yang ada di dalam agama kita gitu. Nah padahal sebenarnya nggak seperti itu gitu. Setiap orang, lagi-lagi baliknya ke situ tadi, bahwa setiap orang punya hak, setiap orang bebas melakukan ekspresi apapun. Begitu juga ketika kita bicara soal jilbab gitu. Ya memang benar ada
misalnya ayat yang membicarakan soal menutup aurat gitu. Tapi sebenarnya ayat itu masih butuh ditafsirkan secara komprehensif gitu. Nah, memang tidak semua orang bisa mentafsirkan ayat Al-Quran. Kenapa? Karena setiap orang yang mau mentafsirkan, maka dia perlu misalnya pengetahuan yang bagus tentang bahasa. Karena bahasa Al-Quran kan bahasanya bahasa Inggris, bahasa Arab gitu. Jadi butuh pemahaman yang komprehensif tentang tata kebahasaan, grammar bahasa Arab gitu. Kemudian soal sosial budaya yang muncul di zaman ketika ayat itu turun misalnya. Nah,